Oke kawan, oke, kita ditanyakan apa nih berikutnya? Dimensi indeks pembangunan manusia. Oke, biasanya semakin maju sebuah negara dimensi indeks pembangunan manusianya semakin bagus ya. Apa aja sih indeksnya? Indeks pembangunan manusia. Pembangunan manusia. Sebenarnya cuman 3 doang nih. Indeks pembangunan manusia itu satu. Yang dilihat adalah apanya coba? Betul, yaitu lamanya hidup, umur panjang atau enggak gitu ya. Lamanya hidup. Oke. Semakin berumur panjang berarti dianggap indeksnya semakin bagus gitu ya. Ada pengetahuan, nih pengetahuan. Pengetahuan itu juga bisa disandingkan atau sama dengan tingkat pendidikan, PDDK. Gitu. Terus yang terakhir adalah standar hidup layak. Ya, standar hidup layaknya seperti apa? Apakah standar hidup layak kita setiap hari makan ayam, makan daging, standar hidup layak ya. Dan berapa biayanya gitu kan? Sip. Tiga inilah gitu ya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah kecuali. Coba lamanya hidup, betul, ada. Pengetahuan, tingkat pendidikan ada. Sip. Standar hidup layak ada. Yang nggak ada berarti yang mana tuh? Yang bukan merupakan indeksnya. Ini dia. Oke, gaya hidup gitu kan. Bisa jadi dia gaya tapi makanannya susah gitu. Oke, sip, see you, dadah, sukses buat kalian. Oke, lanjut sobat gitu ya. Oke kawan, siap kawan? Siap. Oke, besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu negara biasa disebut, ini sering banget ini ya. Ini bukan istilah asing lagi nih. Pendapatan rata-rata bagi suatu negara biasa disebut, betul, pendapatan per kapita gitu ya. Jadi pendapatan seluruhnya dibagi dengan penduduknya gitu ya. Nanti terjadilah rata-rata. Semakin pendapatan per kapitanya bagus, biasanya dianggap itu semakin makmur negaranya, seperti itu. Semakin bagus pertumbuhan ekonominya gitu ya. Dan juga semakin bagus pembangunan di negara tersebut gitu ya. Walaupun sebenarnya belum real karena bisa jadi tidak rata gitu ya antara pendapatan yang besar dan pendapatan yang kecil. Tapi itu jadi salah satu tolak ukur gitu ya. Sip, itu ya. Pendapatan rata-rata penduduk disebut sebagai pendapatan per kapita. Cakep. Oke, sip, cukup segini aja deh, nggak usah panjang-panjang. Sukses, maju terus, pantang mundur. Dadah. Lanjut kawan, yuk, manfaat mengetahui pendapatan per kapita kecuali. Oke, kita bisa analisis dari pilihan gandanya ya, mana yang cocok dan mana yang enggak. Tolak ukur bukan tolak kemakmuran ya, tolak ukur maksudnya ya. Tolak ukur kemakmuran, betul. Nah, oke, benar ya, sebagai tolak ukur kemakmuran, betul kan? Semakin pendapatan per kapita yang tinggi, berarti kemakmuran di negara tersebut semakin bagus. Oke. Tolak ukur tingkat pembangunan sebuah negara. Oke, ini benar juga. Tingkat per kapitanya tinggi, pendapatan per kapitanya tinggi, berarti tingkat pembangunannya di negara tersebut juga bagus. Pedoman kebijakan ekonomi. Iya, semakin tinggi per kapitanya akan semakin rendah per kapitanya, itu nanti akan beda tentunya kebijakan ekonominya, gitu ya. Bahan perencanaan pembangunan. Oke, jelas gitu ya. Yang apa nih, mengukur hutang negara, nggak bisa ya kan, nggak ada hubungannya, ini kan pendapatan rata-rata penduduk, nggak ada hubungannya dengan hutang negara untuk mengukurnya gitu ya. Sip, jadi yang bukan yang ini. Oke, mantap gitu ya. Jadi jawabannya mana ya, ini. Aha. Sip, mantap. Oke, see you, semangat kawan, dadah.